penjualannya Seven Nugroho, kemudian kita membuat laporan penjualannya UD Prasetyo, kemudian kita juga ngitung laba pendapatan yang didapatkan oleh PT Cahaya Bintang dari Seven Nugroho dan UD Prasetyo, dan kemudian kita nanti akan mengerjakan instruksi E nanti setelah kita mengerjakan instruksi F, ya. Teman-teman mungkin bisa sambil dilihat buku yang warna kuning ya. Instruksi F itu sebetulnya kita diminta untuk membuat apa teman-teman? Laporan laba rugi Bu untuk penjualan konsinyasi. Iya betul. Jadi teman-teman, kalau instruksi F itu adalah gabungan dari instruksi C dan instruksi D. Jadi kalau instruksi C dan instruksi D itu dia menghitung laba yang didapatkan oleh PT Cahaya Bintang dari Seven Nugroho dan dari UD Prasetyo masing-masing. Tapi kalau laporan laba rugi penjualan konsinyasi itu laba dari UD Prasetyo sama Seven Nugroho itu dijadikan satu. Coba sekarang pakai kalkulatormu. Laba yang didapatkan PT Cahaya Bintang dari Seven Nugroho berapa ini? Berapa ini? 5.831 juta. Iya, silahkan dituliskan di kalkulator. Mbak Lizatun, angkat tangan, apakah ada yang mau disampaikan? Ya Bu, Lizatun belum jawab, tadi ada gangguan speaker di laptop Bu, ini ganti di HP. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman sudah dituliskan di jawabannya, sudah dituliskan pendapatan yang didapatkan oleh PT Cahaya Bintang dari Seven Nugroho. Sudah dituliskan di teman-teman? Sudah. Coba sekarang kamu jumlahkan dengan laba yang didapatkan PT Cahaya Bintang dari UD Prasetyo. Berapa ini? Enggak ada yang ngeperok kita ya, beneran Kartini. Berapa ini? 3.622 juta. Oke, hasilnya berapa? 10.453 juta. Suara siapa ini? Meta Silvia Bu. Oke, hasilnya berapa? 10 miliar? 10.453 juta. 10 miliar 453 juta. Nah, sebetulnya yang transaksi F itu adalah gabungan dari transaksi C dan transaksi D. Ya. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat di sini siapa yang bisa. Kalau transaksi F itu adalah gabungan dari transaksi C dan D, maka penjualan konsinyasi sejumlah 36.750.000 dari mana? Lewat Tendi. Maka itu dong, kamu bisa lihat dong penjualannya Seven Nugroho berapa, ditambah penjualannya UD Prasetyo berapa. Ayo. Lihat di laporan penjualan. Berapa? Siapa yang mau jawab, sebut nama? Bu, Riza. Oke, silakan Mbak Riza. 36 miliar itu didapatkan dari laporan penjualan dari Seven Nugroho. Besar penjualannya itu 24 miliar. Tambah dari UD Prasetyo itu 12 miliar 750 juta. Iya, betul. Terima kasih Mbak Riza. Kemudian di sini ada HPP konsinyasi sebesar 18 miliar 375 juta rupiah. Itu dari mana? Coba kamu jumlahkan. Oke, silahkan Mbak Arisina. Itu didapat dari perhitungan yang C, harga pokok barang dagang 12 miliar dari Seven Nugroho, sama yang perhitungan di D, harga pokok sebesar 6 miliar 375 dari UD Prasetyo. Oke, betul sekali. Nah, itu penjualan sama HPP-nya itu dikurangi, hasilnya labanya ternyata sama dengan HPP. Ternyata PT Cahaya Bintang itu mengambil laba 50% dari total penjualan konsinyasi. Ini baru laba kotor ya. Berarti biaya pengiriman 147 juta dari mana, siapa mau? Tinggal di jumlah aja C sama D. Siapa mau?
Rizka? Rizka Monita, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka. Dari laporan penjualan CV Nugroho, biaya pengiriman sebesar 96 juta ditambah sama biaya pengiriman CV UD Prasetyo 50. Oke, pintar. Betul. Nah, oke, betul. Kemudian siapa mau biaya angkut lokal dari mana? Saya Bu Albia Sinovanti. Oke, siapa namanya? Albia Sinovanti. Oh iya, silakan Mbak Albiasi. Iya, Bu. Tadi kamu pas di ini nggak jawab ya? Pas di dan Tadi speakernya ada nyalain, kan nggak kedengeran. Udah nyala. silakan Mbak Albiasi. Jawabannya dari yang 240 juta ditambah 120.500. 240 juta ditambah. 127.500. Oke, betul. Selanjutnya biaya promosi itu berarti 100 juta kali 30% ya. Yang ada di kebijakan perusahaan halaman berapa teman-teman? 11. Ya. Kemudian biaya administrasi teman-teman bisa jumlahkan itu biaya administrasi dan CV Nugroho itu berapa teman-teman? 15 juta. Kemudian dari UD Prasetyo berapa? 12.500.000 dong. Ya. Kemudian biaya komisinya juga kamu bisa jumlahkan berapa ini? 2.550.000 ditambah dengan 4,8 miliar. Sudah deh jadi. Untuk yang F, apakah teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan teman-teman yang tadi menjawab, atau ada hal yang ingin kalian tanyakan? Ada hal yang ingin teman-teman tanyakan atau bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ini sudah teman-teman tulis atau mau di screenshot saja? Di screenshot. Oke, nanti ditulis di buku merah ya teman-teman ya. Baik. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas untuk instruksi yang E. Jadi teman-teman, untuk instruksi yang E ini kita baca. Instruksi E itu kita diminta untuk membuat jurnal. Jurnalnya apa? Untuk rencana transaksi konsinyasi dengan CV Nugroho maupun dengan UD Prasetyo. Nah, jadi ya kita akan menetapkan transaksi konsinyasi pada PT Cahaya Bintang, di mana transaksi tersebut adalah transaksi PT Cahaya Bintang dengan CV Nugroho yang pertama kali kita buat. Kemudian transaksi PT Cahaya Bintang bertransaksi dengan UD Prasetyo. Kita buat dulu yang CV Nugroho ya teman-teman ya. Oke, itu. Oke, yuk coba teman-teman dilihat dulu di halaman 12 ya, transaksi konsinyasi dengan CV Nugroho yang nomor 2. Di situ itu PT Cahaya Bintang dia mengirimkan berapa unit ya?
membayar beban pengiriman, maka debitnya beban pengiriman, kreditnya kan, ya kan? Tetapi kalau kerugian di sini debitnya bukan beban pengiriman ya nak, tetapi debitnya apa nak? Barang konsinyasi. Debitnya adalah barang konsinyasi. Kenapa seperti itu? Karena PT Cahaya Bintang itu dia melakukan penjualan tidak cuma konsinyasi, tetapi dia juga melakukan penjualan reguler. Di mana penjualan reguler itu dia langsung bertransaksi dengan konsumen. Nah, jadi karena transaksi ini di awal itu kan dia sudah bilang bahwa dia memisahkan antara transaksi reguler dengan transaksi konsinyasi, sehingga untuk membedakan ya ketika dia melakukan membayar beban pengiriman untuk penjualan reguler, maka dia tulis beban pengiriman. Tapi ketika dia mengeluarkan beban pengiriman dia tidak ditulis sebagai beban pengiriman, tetapi ditulis sebagai barang konsinyasi. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya untuk membedakan bahwa beban pengiriman itu untuk penjualan konsinyasi, bukan untuk penjualan reguler. Jadi antara beban pengiriman penjualan reguler dan beban pengiriman penjualan konsinyasi. Jelas penjelasan saya bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Nah, kemudian PT Cahaya Bintang itu ternyata dia mengalokasikan biaya promosinya. Kamu bisa lihat di halaman 12 di informasi tambahan yang nomor 1 di situ ya. Di situ beban promosi yang dialokasikan oleh PT Cahaya Bintang itu kan 100 juta. Tapi 100 juta tidak semuanya untuk penjualan konsinyasi. Ada juga penjualan reguler. Tetapi untuk penjualan konsinyasi dia berapa persen ya, Nak ya? 30% kali 100 juta 30 juta. Nah, yang untuk CV Nugroho berapa persen? 60%. Dia mengalokasikan biaya promosi itu adalah 18 juta. Itu logikanya kalau bayar beban promosi, maka kamu harusnya beban promosi atau biaya promosinya ada di debit. Kenapa ini ada di kredit? Karena yang mau bayar itu CV Nugroho. Jadi PT Cahaya Bintang itu dia hanya mengalokasikan, sehingga biaya promosinya itu dia ada di sebelah kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah barang konsinyasi. Paham sampai sini teman-teman? Paham. Ibu lanjutkan ya. Nanti untuk yang bagian investasi ini penjelasannya seperti ini, tapi nanti saya akan minta sampai ke yang lebih. Oke, selanjutnya di transaksi tanggal 31 Desember kan kita sudah membuat kemarin instruksi A laporan penjualan. Coba kamu buka jawaban yang instruksi A. Kita melakukan penjualan konsinyasi yang memiliki berhasil melakukan penjualan konsinyasi berapa M dan rupiah. Penjualannya 24 miliar. Ya, 24 miliar. Logikanya, kalau penjualan bertambah dia posisinya ada di sebelah kredit, ya kan? Ini penjualannya adalah penjualan reguler. Tetapi kita itu penjualannya reguler apa bukan? Bukan, kita konsinyasi. Berarti tidak ditulis penjualan, tetapi ditulis barang konsinyasi yang dijual 4 miliar. Nah, dari penjualan konsinyasi yang sudah dilakukan oleh CV Nugroho, ternyata PT Cahaya Bintang dia hanya menerima uang 18 miliar 950 juta, betul? Betul kan? Betul. Ya, artinya PT Cahaya Bintang dia kan bertambah ya. Kalau pas bertambah dia posisinya di sebelah itu. Nah, terus yang 5 miliar 40 juta itu untuk apa? Nah, ini untuk beban biaya komisi sama biaya angkut lokal. Karena biaya komisi dan biaya angkut lokalnya itu untuk penjualan konsinyasi, maka dituliskan barang konsinyasi, tidak dituliskan beban komisi dan beban angkut lokal. Kalau ada beban komisi dan beban angkut lokal pada penjualan reguler, maka tetap ditulis di akun itu, akun beban komisi dan akun beban angkut lokal. Tetapi karena ini adalah penjualan
komisi sama beban angkut lokalnya dituliskan dalam angkut barang konsinyasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu lanjutkan. Terus ini apa, Bu? Nah, ini adalah pendapatan yang berhasil didapatkan oleh PT Cahaya Bintang. Jadi PT Cahaya Bintang itu kan dia menerima kas senilai 18.960 juta. Tetapi ternyata yang menjadi labanya itu adalah 6.871 juta rupiah. Ya, didapat dari instruksi C. Ya. Nah, sehingga pendapatan konsinyasi kita bertambah, dia posisinya kredit, ya. Tetapi kalau pendapatan konsinyasi bertambah, berarti kan kasnya harusnya bertambah. Harusnya kan di sini kas. Kenapa kok di sini ditulisnya barang konsinyasi? Ditulis kas kalau penjualannya reguler. Karena kita penjualannya konsinyasi, maka tidak ditulis kas. Ditulisnya adalah apa, teman-teman? Barang konsinyasi. Kemudian ada lagi beban administrasi apa ya? Ya, nah, beban administrasi. Nah, kalau administrasinya adalah untuk penjualan reguler, maka dia akan ditulis beban administrasi. Tapi karena beban administrasinya adalah untuk penjualan konsinyasi, maka ditulisnya sebagai barang konsinyasi. Bayar administrasi kan kasnya di kas bukan, dia posisinya ada di sebelah. Bisa dipahami semua penjelasan saya, Nak? Bisa, Ibu. Ibu screenshot dulu dengan 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang bagian ini 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan masih di instruksi E. Siapa yang mau menjelaskan bagian yang ini? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sebutkan nama ya. Ayo. Yang saya blok 6.250 juta itu apa sih? Meta, Bu. Oh, meta ya. Meta tadi sudah jawab ya. Sudah bantu jawab ya. Sudah dapat nilai itu meta. Yang lain Saya aja, Bu. ya. Saya, Bu Agnes Margareta. Oke, boleh. Silahkan Mbak Agnes. Jadi itu karena barang konsinyasi kan dikirim, jadi maka persediaan barang dagangnya berkurang. Lalu persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 6.250 juta itu didapat dari 5.000 unit yang dikirim dikali harga pokok barang dagang yang dikirim 1.250.000, maka totalnya 6.250 juta. Dan Oke, bagus. barang konsinyasi dikirim, maka di dalamnya barang konsinyasi bertambah berjumlah. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau menjelaskan bagian ini? Berarti 50 juta itu apa ya, Nak ya? Beban pengiriman ya? Yang nomor 3 ya? Sudah Prasetyo, silahkan. Silahkan yang mau menjawab.
aja. Kayaknya kebiasaan kalau gimana? Mau dilanjutkan penjelasannya atau mau disudahi? Kalau disudahi berarti saya akan minta teman-teman screenshot kemudian tulis di buku yang warna merah ya. Jawab. Kalau kamu diem, jangan jalan-jalan kuliahnya. Yang biaya pengiriman. Temenmu kok disuruh jawab, Mbak Meta? Gimana teman-teman, udah jalan 5 menit ini? Ada yang mau jawab? Atau kalian mau nulis aja? Nanti saya jelaskan minggu depan. Kalau kamu mau jawab, saya lanjutkan. Harapannya sih ada salah satu teman-teman yang mau jawab sehingga bisa dilanjutkan sampai transaksi G untuk bekal kamu ujian. Ya sudah? Sudah ada? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak. Siapa namanya? Amalia Hasanah. Oke, silakan Dr. Amalia Hasanah. Biaya pengiriman konsinyasi bertambah debit 50 juta. Terus kas berkurang kredit 50 juta, Bu. Kalau Ibu tanya, kenapa biaya pengirimannya ditulis barang konsinyasi? Nah, kenapa tidak ditulis beban pengiriman gitu, tapi ditulisnya itu barang konsinyasi? Teman-teman ada yang bisa bantu menjawab? Mental yang sudah jawab boleh. Jualan reguler. Ya, gimana? Bariska Monita, kayaknya mau jawab nih, Bariska. Iya, Bu, karena bukan penjualan reguler, Bu, jadi dicatatnya di barang konsinyasi. Oke, betul sekali. Oke, Bariska ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau untuk menjawab yang bagian barang promosi, biaya promosi, silakan. Bu. Oke, silakan Pak Amel. Bukan itu materi adik. Simponan. Oke, silakan Mbak Amel. Biaya promosi itu kan 100 juta ya, Bu. Nah, kalau kasih kuponnya itu 30%. Kemudian kalau Putri Prasetyo itu 40%. Jadi total Jadi
Jadi saya kasih nilai. Silahkan yang lainnya. Siapa? Isti utama. Oke, silahkan Mbak Isti. Biaya promosi didapatkan jadi 100 juta dikali dengan 30% dikali dengan 40%. Karena untuk Ude Prasetyo itu biaya promosinya 40% dan beban konsinyasi bertambah ada di debit dengan nominal 12 juta dan biaya promosinya ada di kredit 18 juta. Di debitnya bukan beban konsinyasi ya Mbak, barang konsinyasi ya Barang Mbak. konsinyasi Bu, iya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya siapa yang mau menjawab yang saya blog ini? Silahkan. Sebutkan nama. Telatak. Silakan. Yuk cepet yuk. Ada yang mau jawab? Nggak ada? Udah selesai? Coba kamu ambil keputusan cepet nak. Mau dilanjutkan, kamu jawab. Kalau nggak dilanjutkan, saya akan minta teman-teman screenshot dan tulis. Jadi jangan digantungkan ya. Kamu aja dalam setiap hubungan nggak mau digantungkan. Rizka Monita, Bu. Rizka Monita tadi sudah, yang lainnya. Sudah? Sudah? Halo teman-teman. Apakah teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oke, saya ngajar kalian itu selain memberikan pengajaran terkait dengan mata kuliah, saya juga ingin kalian bisa mengambil keputusan. Tidak menggantungkan. Jadi kalau kamu tidak ada yang mau berpartisipasi aktif dalam perkuliahan saya, Pendapatan bertambah itu di kredit. Lalu debitnya itu barang konsinyasi karena itu bukan penjualan reguler. Oke. Terus, terima kasih Mbak. Satu lagi, siapa yang mau jawab? Saya Bu Albiasi Novanti. Ya, silakan Mbak Albiasi. Untuk yang itu biaya administrasinya bertambah jadi 12.500.000, kasnya berkurang 12.500.000 ada di kredit. Oke. Untuk yang bagian ini apakah teman-teman sudah nulis atau sudah di screenshot? Sudah. Sudah ya, sudah semuanya.
Oke, coba saya cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama kelas C2, 6, 7, 8. 40 anak, tapi yang kuliah 8 anak. Oh, ojo-ojo sing 30 loro ditinggal tidur ya. Ya, oke. Oke, kemudian, nah ini silahkan deh teman-teman di screenshot dulu untuk jawaban G dan H. Nah teman, mudah-mudahan hari ini bisa teman-teman ambil pelajaran